Dalam balapan MotoGP Austria 2024 tersebut, Marco Bezzecchi berhasil finish ke-6 dengan penampilan konsisten sejak awal hingga akhir. Rossi yang datang langsung ke Red Bull Ring ternyata sengaja ingin memberikan bantuan dan masukan langsung untuk Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio. Sayang saja, hanya Bezzecchi yang mengambil manfaatnya lantaran Di Gia cedera usai mengalami crash pada hari pertama. Rossi sendiri terus berada di garasi VR46 Racing Team sejak hari pertama, bekerja menjadi pelatih balap Bezzecchi. Alhasil di hari Minggu, Bezzecchi mengaku lebih presisi dalam mengerem. Sampai akhir ban depan yang mau habis karena temperatur yang memaksanya harus menahan diri untuk menjaga ban belakang. Sementara itu, manajer tim VR46 Pablo Nieto mengakui ada kemajuan positif yang ditunjukkan Bezzecchi di Red Bull Ring. Hasil di Red Bull Ring semakin baik dari apa yang ditampilkannya pada beberapa balapan terakhir. Berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Francesco Pecco Bagnaia memetik kemenangan, mengalahkan Jorge Martin dan Enea Bastianini yang finish di posisi 2-3. Bagi Pecco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo Team tersebut mengumpulkan 8 kemenangan di sesi main race MotoGP 2024. Di sisi lain, suami Domisa Castanini tersebut sementara memuncaki klasemen MotoGP 2024. Pembalap yang menjadikan Juventus sebagai tim idolanya ini juga mengukir sejarah. Pecco menjadi pembalap pertama yang meraih kemenangan di GP Austria 3 musim beruntun era MotoGP 4 tak. Akan tetapi di tengah hingar-bingar prestasi gemilang yang dibukukan Bagnaia, ada insiden di depan garasi tim MotoGP 2024 yang melibatkan petinggi Ducati. Dalam laporan Paddock GP, manajer Ducati Lenovo Team David Tardozzi diketahui bersitegang dengan salah seorang staf dari pabrikan Aprilia. Dalam video yang beredar di media sosial, ekspresi marah nampak dari raut muka Tardozzi. Orang penting di garasi Ducati setelah Gigi Dall'Igna itu tidak hanya melontarkan perkataan keras, namun juga menunjukkan gestur ketidaksenangannya dengan staf Aprilia tersebut lewat gerakan tangan yang menunjuk. Menjadi pertanyaan apa yang menjadi penyebab kemarahan Tardozzi di kala itu. Dalam laporan jurnalis DSN khusus MotoGP, Manuel Pecino via Motociclismo, kemarahan David Tardozzi diakibatkan staf tim pabrikan Aprilia itu melakukan aksi memata-matai motor dari Marco Bezzecchi. Tidak hanya sekedar melihat, sang staf mengambil video yang direkam menggunakan gawai. Rekaman itu mengambil di beberapa bagian motor dari Desmos edisi GP23 milik Bezzecchi. Tardozzi yang tidak senang dengan perilaku staf Aprilia itu merasa apa yang dilakukan merupakan perbuatan spiones. Maklum, Ducati hingga saat ini menjadi pabrikan dengan pengembangan terbaik. Jadi tidak heran Desmos edisi GP23 dan 24 menjadi kuda besi paling sempurna di grid MotoGP 2024. Sedangkan Aprilia yang memang memperlihatkan lonjakan fantastis tetapi kesulitan untuk mengimbangi development motor dari Ducati. Pabrikan awal Aprilia menciptakan RSGP, motor yang memang mampu bersaing dengan Desmos edisi, namun hanya dalam trek tertentu. Berbeda cerita dengan motor pabrikan Borgo Panigale yang dipandang mampu merajai semua lintasan di MotoGP 2024. Beredar rumor bahwa aksi spionasi yang dilakukan staf Aprilia berhubungan dengan bergabungnya Jorge Martin. Mau tak mau, pabrikan asal Italia ini harus menciptakan spek motor yang setidaknya familiar bagi GM89, sehingga mampu membawa pembalap asal Madrid tersebut bersaing dalam perebutan juara dunia musim depan. Martin sendiri menjadi rider baru Aprilia menggantikan Alex Espargaro di MotoGP 2025. Franco Morbidelli akan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46. Seperti diketahui, VR46 merupakan tim bentukan Valentino Rossi dan Morbidelli adalah salah satu anak didik The Doctor di VR46 Rider Academy. Manuver ini memunculkan anggapan bahwa Rossi berusaha menyelamatkan karir Morbidelli yang stagnan dalam 3 musim terakhir. Salah satu pihak yang menyoroti adalah Alex Espargaro. Espargaro menyayangkan pembalap seperti Franco Morbidelli dan Jack Miller masih bertahan di MotoGP setelah rentetan hasil kurang memuaskan. Morbidelli sendiri tak lagi tampil kompetitif sejak mengalami cedera lutut pada 2021, setahun setelah dia menjadi runner-up MotoGP. Pembalap yang akrab disapa Frankie itu terus berada di bawah bayang-bayang rekan setim yaitu Fabio Quartararo di Yamaha dan Jorge Martin di Pramac musim ini. Tidak ada satupun podium yang diraih Morbidelli ketika rekan setimnya mampu memenangi balapan pada saat yang bersamaan.
Espargaro memang telah mengklarifikasi dengan menepis anggapan bahwa kalimatnya itu menjadi sindiran bagi Morbidelli dan Miller. Pembalap yang dikenal belak-belakan menegaskan bahwa kalimatnya itu juga ditujukan pada dirinya. Alex memutuskan untuk pensiun tahun depan, karena Alex merasa bahwa dirinya tidak berada di level 1000% seperti pembalap saat ini. Morbidelli menanggapi celotehan Espargaro dengan mengatakan bahwa Alex sedang membuat lelucon saja. Morbidelli pun tidak ingin memperpanjang masalah tersebut. Dalam balapan tersebut, Oliveira gagal maksimal setelah finish ke-12, sedangkan Marquez menempati podium 4. Oliveira yang start dari posisi 13 sempat menyodok ke posisi 12. Akan tetapi manuver Marquez yang terlalu agresif saat menyalip membuat posisi Oliveira melorot ke peringkat 18. Marquez yang start dari posisi 3 sempat melebar di tikungan pertama bersama Franco Morbidelli lalu terlempar ke posisi 14. Setelah itu Marquez menyalip Oliveira. Manuver itu membuat Oliveira terhempas ke sisi kiri dan disalip sejumlah pembalap. Insiden itu membuat pembalap asal Portugal ini kesal. Meski begitu, Oliveira masih bersyukur lantaran tidak terhempas hingga ke gravel atau bahkan mengalami kecelakaan. Hanya saja anjlok beberapa peringkat dan finish di luar 10 besar karena kelakuan agresif pembalap lain tetap disayangkan Oliveira. Nama Chandra mencuat sebagai salah satu calon rider LCR Honda sejak seri Inggris pada awal Agustus ketika rumor Ai Ogura dan Trackhouse Racing saling lirik mulai menyeruak. Seperti yang diketahui, sejak 2022, Ogura menjadi calon terkuat pengganti Takaki Nakagami di LCR Honda. Namun, rider asal Jepang itu akhirnya memilih untuk meninggalkan kubu Honda dan bergabung dengan Aprilia lewat skuad Trackhouse di MotoGP 2025. Kini, Chandra pun menjadi calon pengganti Nakagami. Meski Nakagami sendiri masih sangat serius dipertimbangkan HRC untuk dipertahankan. Pemilik sekaligus manajer tim LCR Honda Lucio Cezinello juga telah mengonfirmasi adanya negosiasi antara HRC dan Chandra. Ex-rider GP125 ini juga menegaskan bahwa kursi kosong Idemitsu di skuadnya sudah pasti akan ditempati oleh rider Asia. Pada Senin lalu, Chandra sendiri tak memungkiri ada kans naik kelas. Pembalap berusia 25 tahun ini tak memungkiri hasrat berlaga di MotoGP, tetapi ia tak mau terlalu kepikiran. Sang manajer Hiroshi Aoyama juga telah berpesan padanya untuk tetap fokus meraih hasil baik di Moto2 agar HRC serius mempertimbangkannya untuk naik ke MotoGP.